Bab pendidikan emosi dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menyampaikan gagasan penting mengajarkan kecerdasan emosional kepada anak-anak sejak dini adalah kunci untuk membentuk generasi yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih mampu menjalani hidup. Sayangnya, ini adalah aspek yang sering diabaikan dalam sistem pendidikan konvensional. Jadwal emosi. Sewaktu anak-anak berubah dan tumbuh, hal-hal yang mengasihkan bagi mereka turut berubah. Agar menjadi sangat efektif, pelajaran emosi harus disesuaikan dengan perkembangan anak dan diulangi pada usia yang berbeda-beda dengan cara yang cocok dengan pemahaman serta tantangan anak yang berubah-ubah. Pertanyaannya adalah, kapan pendidikan ini harus dimulai? Ada yang mengatakan tahun-tahun pertama usia kehidupan tidaklah terlampau dini. Masa taman kanak-kanak adalah masa yang penting untuk meletakkan keterampilan dasar. Bila dijalankan dengan baik, dapat memberi manfaat jangka panjang dalam pengaruh sosial serta emosional terhadap kehidupan pesertanya, bahkan sampai masa awal dewasa, yaitu menurunnya masalah dan penangkapan akibat narkotika, perkawinan yang berjalan dengan lebih baik, dan penghasilan yang lebih besar. Campur tangan semacam itu akan sangat berhasil bila mengikuti jadwal emosi perkembangan. Seperti dibuktikan oleh tangis bayi yang baru lahir. Bayi mempunyai perasaan hebat sejak saat mereka dilahirkan. Tetapi otak bayi yang baru lahir itu sangatlah belum matang. Tetapi waktu sistem sarafnya mencapai pertumbuhan terakhir, barulah emosi anak menjadi matang sepenuhnya. Repertoar perasaan anak yang baru lahir lebih primitif dibandingkan dengan rangkaian emosi anak umur 5 tahun, yang pada gilirannya juga terbukti kurang bila dibandingkan dengan kepenuhan perasaan seorang remaja. Orang dewasa terlalu gampang terjebak makan arak matang sebelum usianya, karena mereka lupa bahwa tiap-tiap emosi mempunyai saat muncul yang sudah terprogram dalam pertumbuhan seorang anak. Ocehan seorang anak umur 4 tahun misalnya, bisa menimbulkan gertakan orang tua dan kesadaran diri yang menumbuhkan kerendahan hati, lazimnya belum akan muncul sampai kurang lebih usia 5 tahun. Jadwal pertumbuhan emosi itu, sangat berkaitan dengan jalur perkembangan yang saling bertalian satu sama lain, terutama untuk kognisi di satu pihak dan otak serta kematangan biologis di pihak lain. Seperti telah kita lihat, kemampuan emosional seperti empati dan pengaturan diri emosional mulai terbentuk praktis sejak masa bayi. Masa taman kanak-kanak menandai puncak matangnya emosi sosial. Perasaan seperti rasa tidak aman dan rendah hati, iri hati dan dengki, bangga dan percaya diri, semuanya membutuhkan kemampuan untuk bisa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika anak usia 5 tahun memasuki dunia pergaulan yang lebih luas yaitu sekolah, ia akan memasuki pula dunia perbandingan sosial. Bukan hanya faktor eksternal yang menimbulkan kemampuan membandingkan itu, melainkan juga munculnya keterampilan kognitif, yaitu kemampuan membandingkan diri sendiri dengan orang lain tentang sifat tertentu. Entah itu popularitas, daya tarik, atau bakat bermain papan luncur. Inilah, misalnya, saat ketika mempunyai seorang kakak yang terus-menerus mendapat nilai A, dapat membuat si adik mulai menganggap dirinya bodoh kalau dibandingkan. Dr. David Hamburg, seorang psikiater dan presiden Carnegie Corporation, yang mengevaluasi beberapa program perintis pendidikan emosi, menganggap masa peralihan ke sekolah dasar dan kemudian sekali lagi ke sekolah menengah pertama atau sekolah menengah umum, menandai 2 tahap penting dalam penyesuaian si anak. Dari umur 6 hingga 11 tahun, kata Hamburg, sekolah merupakan wadah dan pengalaman menentukan yang akan sangat memengaruhi masa remaja anak dan selanjutnya. Rasa harga diri seorang anak sangat bergantung pada kemampuannya untuk berhasil di sekolah. Seorang anak yang gagal di sekolah menimbulkan sikap yang menghancurkan diri sendiri, yang dapat meredupkan harapan untuk sepanjang sisa hidupnya. Di antara hal-hal penting untuk memanfaatkan sekolah, Hamburg mencatat terdapat kemampuan untuk menunda pemuasan, untuk bertanggung jawab secara sosial dengan cara yang tepat untuk mempertahankan kendali terhadap emosi dan untuk memiliki pandangan yang optimistis. Dengan kata lain, kecerdasan emosional. Pubertas, karena merupakan masa perubahan luar biasa dalam susunan biologis, kemampuan berpikir, dan fungsi otak juga merupakan masa yang sangat penting bagi pelajaran sosial dan emosional. Mengenai masa remaja itu,
Hamburg mengamati bahwa kebanyakan remaja terpapar pada godaan seksualitas, alkohol dan obat terlarang, kebiasaan merokok, serta godaan lainnya ketika berumur 10 hingga 15 tahun. Transisi ke sekolah menengah pertama atau sekolah menengah umum menandai berakhirnya masa kanak-kanak dan merupakan tantangan emosional yang luar biasa. Bila tidak ada masalah lain, sewaktu mereka memasuki tatanan sekolah baru ini, praktis semua murid mempunyai sedikit rasa percaya diri dan lompatan dalam kesadaran diri, dan pemahaman mereka terhadap diri sendiri berubah-ubah dan disertai rasa resah. Salah satu lompatan paling besar yang khas adalah yang berkaitan dengan harga diri sosial, yaitu kepercayaan murid bahwa mereka mampu menjalin dan mempertahankan sahabat. Dalam masa peralihan inilah, Hamburg mengatakan akan sangat bermanfaat bila kita mendukung kemampuan para remaja ini untuk membina hubungan akrab dan menghadapi krisis dalam persahabatan dan untuk memupuk keyakinan diri mereka. Hamburg mengamati bahwa sewaktu murid memasuki kelas-kelas pertengahan, tepat di puncak masa remaja, ada perbedaan pada mereka yang pernah mengikuti pelajaran keterampilan emosional. Mereka merasakan bahwa tekanan baru perpolitikan teman sebaya, meningkatnya tuntutan akademis, dan godaan merokok dan menggunakan obat terlarang tidak lagi terlalu merisaukan mereka dibandingkan dengan teman sebaya mereka lainnya. Mereka sudah menguasai kemampuan emosional yang sekurang-kurangnya untuk jangka pendek memberi vaksinasi bagi mereka untuk melawan guncangan dan tekanan yang akan mereka hadapi. Karakter, moralitas, dan seni demokrasi. Ada sepatah kata kuno untuk kumpulan keterampilan yang termaktub dalam kecerdasan emosional, yaitu karakter. Karakter, tulis Amitai Etzioni, ahli teori sosial pada George Washington University, adalah bakat psikologis yang dibutuhkan oleh perilaku moral. Dan filsuf John Dewey menganggap pendidikan moral paling ampuh bila diajarkan kepada anak dalam pagelaran peristiwa nyata, bukan sekedar sebagai pelajaran abstrak, yaitu cara keterampilan sosial. Bila perkembangan karakter merupakan landasan masyarakat demokratis, renungkanlah beberapa cara bagaimana kecerdasan emosional dapat menopang landasan ini. Batu pertama karakter adalah disiplin diri. Karena kehidupan penuh keutamaan seperti diamati oleh para filsuf semenjak Aristoteles, didasarkan pada pengendalian diri. Batu penting yang berkaitan dengan karakter adalah kemampuan memotivasi dan membimbing diri sendiri atau bangun tidur di pagi hari. Dan, seperti telah kita lihat, kemampuan menunda pemuasan serta mengendalikan dan menyalurkan dorongan seseorang untuk bertindak merupakan keterampilan emosional yang dasariah. Salah satu keterampilan yang di zaman dahulu disebut kehendak. Kita perlu menguasai diri sendiri untuk bertindak benar terhadap orang lain. Begitu kata Thomas Likona ketika menulis tentang pendidikan karakter. Dibutuhkan kemauan untuk menjaga agar emosi berada di bawah kekuasaan akal. Mampu mengesampingkan fokus dan dorongan hati yang berpusat pada diri sendiri mempunyai manfaat sosial. Karena tindakan itu membuka jalan bagi empati, untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, untuk menerima sudut pandang orang lain. Empati, sebagaimana telah kita lihat, menjurus pada kepedulian, mementingkan orang lain dan belas kasih. Melihat segala sesuatu dari titik pandang orang lain, memecahkan anggapan umum yang melenceng, dan dengan demikian menimbulkan toleransi dan kemampuan menerima perbedaan. Kemampuan ini semakin dibutuhkan dalam masyarakat kita yang makin beraneka ragam, sehingga memungkinkan orang untuk hidup bersama-sama dengan saling menghormati dan menciptakan kemungkinan pembahasan umum secara produktif. Inilah seni dasar demokrasi. Sekolah menurut Etzioni berperan sentral dalam membina karakter dengan menanamkan disiplin diri dan empati, yang pada gilirannya memungkinkan keterlibatan tulus terhadap nilai peradaban dan moral. Dengan berbuat begitu, tidaklah cukup menceramahi anak dengan nilai-nilai, tetapi mereka perlu mempraktikannya. Hal itu terjadi sewaktu anak membina keterampilan sosial dan emosional yang penting. Dalam arti ini, keterampilan emosional bergandengan tangan dengan pendidikan karakter, demi pertumbuhan moral dan demi warga masyarakat. Akhir kata, salah satu artikel surat kabar mengumumkan bahwa senjata api menjadi penyebab nomor 1 kematian di Amerika, menggeser kecelakaan mobil.
Artikel kedua mengatakan bahwa tahun yang lalu, jumlah pembunuhan meningkat 3%. Yang paling merisaukan adalah ramalan pada artikel kedua itu, yang ditulis oleh seorang ahli kriminologi, bahwa kita berada di suatu masa tenang menjelang badai kejahatan yang akan datang pada dasawarsa berikut. Alasan yang disampaikannya adalah bahwa pembunuhan oleh kaum remaja yang masih berumur 14 dan 15 tahun sekarang ini sedang meningkat, dan bahwa kelompok usia itu menjadi puncak ledakan kecil kelahiran bayi. Dalam dasawarsa yang akan datang, kelompok ini akan menjadi remaja berusia 18 hingga 24 tahun. Usia ketika tindak kejahatan dengan kekerasan memuncak dalam perjalanan karier seorang penjahat. Tanda-tandanya telah mulai muncul, yaitu artikel ketiga mengatakan bahwa dalam 4 tahun, antara 1988 hingga 1992, angka-angka di Departemen Kehakiman memperlihatkan lonjakan sebesar 60% jumlah kaum muda yang dituduh melakukan pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, dan perkosaan dengan kekerasan. Dengan penganiayaan berat saja, meningkat sebanyak 80%. Remaja-remaja ini merupakan generasi pertama yang bukan saja mudah mendapatkan senjata api, melainkan juga senjata otomatis. Persis seperti generasi orang tua mereka yang merupakan generasi pertama yang mempunyai akses luas pada obat terlarang. Anak-anak remaja yang menyandang senjata api berarti bahwa perselisihan yang di masa lalu kan menjurus pada adu tinju, sekarang dapat dengan gampang menurus pada adu peluru. Dan seperti dikemukakan oleh pakar lain, remaja-remaja ini sama sekali tidak terampil menghindari pertengkaran. Salah satu alasan mereka begitu tidak pintarnya menguasai keterampilan hidup yang dasariah ini, tentu saja adalah bahwa sebagai masyarakat, kita tidak berusaha menjamin setiap anak mendapat pelajaran pokok untuk menangani amarah atau menyelesaikan pertikaian secara positif. Dan kita pun tidak peduli mengajarkan empati, pengendalian dorongan hati, atau salah satu keterampilan emosional dasar lainnya. Dengan menyerahkan pelajaran emosi yang diperoleh anak kepada nasib, pada umumnya kita menghadapi risiko menyia-nyiakan kesempatan emas untuk membantu anak menanamkan repertoar emosi yang sehat. Kendati terdapat minat yang tinggi ke arah keterampilan emosional di antara sejumlah pendidik, kursus mengenainya masih langka. Contoh yang terbaik umumnya berada di luar arus utama pendidikan itu, di beberapa sekolah swasta dan sedikit sekolah negeri. Tentu saja tidak ada program, termasuk yang satu ini, yang merupakan jawaban bagi setiap masalah. Tetapi, mengingat krisis yang merundung kita sendiri dan anak-anak kita, dan mengingat besarnya harapan yang dikandung oleh kursus keterampilan emosional ini, kita harus menanyai diri kita, haruskah kita mengajarkan keterampilan yang paling dasar untuk kehidupan ini kepada setiap anak? Jadi, bab pendidikan emosi dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dan harus diajarkan. Goleman mengajak orang tua, guru, dan pembuat kebijakan untuk menjadikan literasi emosi sebagai bagian penting dari pendidikan. Bukan hanya untuk mencetak siswa yang berprestasi, tetapi manusia yang utuh, pintar secara hati dan pikiran. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.